Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Putri Hasanah selaku moderator sebelumnya akan memperkenalkan nama-nama anggota kami sebagai berikut. Tadi anggota kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Wahyu Putri. Pada Wahyu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat bergabung bersama saya di sini selaku pemateri dari kelompok 2. Yang terhormat Bu Zira selaku guru pembimbing pada siang hari ini. Jujur, hari ini saya sangat senang karena banyak sekali orang di luar sana yang ingin mendapatkan pendidikan seperti kita. Tapi beruntung kita bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Baik, berdirinya saya di sini akan membahas tentang materi yang akan kita bahas, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Baik, pokok pembahasan yang akan dibahas kali ini, yang pertama, pengertian kesetimbangan kimia. Yang kedua, jenis-jenis kesetimbangan kimia. Yang ketiga, rumus menghitung Kc dan Kv. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Dan yang terakhir, contoh kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya saya melihat teman-teman sedikit bosan, mungkin karena pelajaran sebelumnya. Maka dari itu izinkan saya untuk menyampaikan sebuah SDG terlebih dahulu sebelum kita memulai materi ini. Jika saya bilang Marina, maka tangannya di sini. Jika saya bilang Menari, tangannya begini. Apa tadi? Menari. Marina, Menari. Menari. Saya di atas begini. Di atas. Di atas. Menari. Ulang lagi. Menari. Di atas. Menara. Oke, siap? Siap semuanya? Siap. Mulai ya. Fokus ya teman-teman. Marina menari di atas menara. Fokus ya teman-teman. Marina menari di atas menara. Bilang gini tadi. Enggak, kesalahan teknis. Nah, ya. Siap. Ini kalau dihukum mau nggak? Enggak. Wahyu, maju. Marina menari di atas menara. Marina. Ulang lagi. Banyak-banyak. Ulang ya. Marina menari di atas menara. Menari. Di atas menara. Menari. Semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, namun tidak ada gaya yang dihasilkan. Sedangkan dinamis, semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, hanya saja objeknya sendiri bergerak. Perbedaan keduanya itu, yang statis itu tidak ada gaya yang dihasilkan, sedangkan yang dinamis itu objeknya bisa bergerak sendiri. Keseimbangan kimia yang kedua yaitu berdasarkan fasa.
Yang pertama ada homogen. Homogen merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Fasa zat itu terdiri dari 4 macam, sedangkan wujud zat terdiri dari 3 macam. Fasa zat itu ada padat, cair, gas, dan juga larutan air. Sedangkan wujud zat padat, cair, dan gas. Boleh teman-teman ulangi fasa zat itu apa saja? Padat, cair, gas. Ada berapa? 4. Wujud zat? 3. Padat, cair, gas. Ciri-ciri homogen dan heterogen. Homogen mempunyai rasa yang sama, warna yang sama, konsentrasi yang sama, wujudnya padat, gas dan cair, partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan. Sedangkan heterogen, partikel penyusunnya bisa dibedakan, warna yang berbeda, konsentrasi yang berbeda, rasa yang berbeda, serta kedua bahan bisa dipisahkan menggunakan sistem mekanis. Contoh homogen yaitu air garam, larutan air dan gula, uap air dan karbon dioksida di udara, campuran antara tembaga dan seng yaitu kuningan. Sedangkan heterogen, air dan pasir, pupuk kacang hijau, saus dan salad, campuran agregat dan air yang menjadi beton. Baik, di sini ada gambar contoh heterogen dan homogen bisa kita lihat pada contoh homogen yaitu air dan gula. Ketika kita mencampurkan gula di dalam larutan air yang panas, saat kita aduk itu tidak akan nampak lagi partikel-partikel gulanya. Sedangkan heterogen itu campuran yang sesuai dengan pengertiannya tadi. Heterogen merupakan campuran yang bisa dibedakan. Contohnya minyak dan air yang tidak bisa menjadi satu. Seperti aku dan kamu yang tidak bisa menjadi. Yang pertama, reaksi reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi kimia yang dapat berlangsung dalam 2 arah. Sedangkan reaksi reversibel adalah reaksi yang tidak dapat berbalik atau searah. Reaksi irreversibel pertama kali diperkenalkan oleh Bert Holet pada tahun 1803. Ia mengamati sebuah pembentukan kristal natrium karbonat di ujung danau barat. Ia mencoba menjelaskan reaksi 2 arah ini dengan menyatakan bahwa kelebihan garam di danau membantu mendorong reaksi terbalik yang membentuk natrium karbonat. Contoh dari irreversibel yaitu ketika kayu dibakar dan menjadi abu, dia tidak bisa kembali ke bentuk semulanya yaitu kayu. Sedangkan contoh reversibel yaitu coklat batangan yang ketika kita lelehkan itu dia akan menjadi leleh. Sedangkan ketika kita bekukan di dalam kulkas, dia akan mengembalikan KC dan lain-lain. Ketetapan kesetimbangan di dalam contohnya disebutkan ketetapan kesetimbangan merupakan konstanta perbandingan zat luas kanan dan zat luas kiri pada suatu reaksi kesetimbangan. Tiap reaksi memiliki nilai K yang khas yang hanya berubah dalam pengaruh suhu. Ada 2 macam kesetimbangan yaitu KC dan materi yang saya sampaikan. Apakah teman-teman mau SBK? SBK yang kedua akan dipaparkan oleh Putri Hasanah dan kepada rekan konsentrasi. Dulunya saya di sini saya akan memberi teman-teman S1 SBK. Cluenya menghitung hari. Pertanyaannya, 2 tambah 2 itu 4. 4 tambah 3 itu 7. Kalau 5 tambah 3 berapa? Itu saya dapat Satu. Ya benar 1. Ya, Klaunya menghitung hari. Fokus pada hari-hari yang ada, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, setelah Minggu berarti kembali lagi ke Senin. Dan artinya setelah angka 7 kembali lagi ke 1. Misalnya 7 ditambah 3 seharusnya 10. Tapi karena Klaunya menghitung hari, maka jawabannya 3. Karena setelah angka 7 kembali lagi ke angka 1. 3 alias Senin, Selasa, Rabu. Paham? Tahu. Itu gue kasih tahu. Terima kasih selaku Fitri, selaku mungkin agak garing ya. Belajarnya sama. Dari gue itu tadi salah tahu. Perbedaan KC dan KP.
KC itu diukur berdasarkan konsentrasi gas, sedangkan HP diukur berdasarkan tekanan parsial gas yang terlibat, khususnya fasa gas. Tekanan parsial adalah tekanan yang dimiliki masing-masing gas pada suatu campuran, sehingga tekanan tiap gas tidak dipengaruhi oleh keberadaan gas lainnya. Contohnya pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Rumus tetapan kesetimbangan kimia yaitu kali C. Secara garis besar, rumus ketetapan kesetimbangan merupakan perbandingan antara konsentrasi zat luas kanan dengan zat luas kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya, karena fasa zat dan cair tidak memiliki konsentrasi, maka kedua fasa ini tidak dilibatkan dalam rumus ketetapan kesetimbangan kimia. Rumus kaki bisa kita lihat, zat luas kanan, konsentrasi zat luas kanan pangkat koefisien per zat luas kiri pangkat koefisien. Sedangkan rumus KP atau kesetimbangan gas merupakan perbandingan antara tekanan parsial dengan zat luas kanan dan zat luas kiri yang dipangkatkan dengan koefisien. Rumusnya tekanan parsial luas kanan pangkat koefisien per tekanan parsial zat luas kiri pangkat koefisien. Rumus persamaan KP sama dengan P pangkat A dikali P pangkat B kecil kali B per B pangkat C dikali C. Atau rumus menghitung KC yaitu KC sama dengan konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B per konsentrasi C pangkat C. Contoh soal, diketahui persamaan reaksi sebagai berikut: 2S2O3 ditambah O2 menjadi 4SO2. Berdasarkannya, kita setarakan dulu terlebih dahulu dari soal ini, di mana 2S2O ditambah O2 menjadi 4SO2. Di sini koefisien dari SO2 itu berapa, teman-teman? Ya. Koefisien dari O2 1. Ya. Koefisien dari S2O3 2. Serta itu koefisien pertemuan reaksinya ada 2, 1, dan 4. Sehingga ini rumus yang sudah kita bahas tadi bisa dibuat SO2 pangkat 4 per S2O3 pangkat 2 dikali O zat luas kanan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, 2 itu koefisiennya S2O3. Sekali lah. Soalnya 3 ditambah O2 menjadi 4SO2. Kita setarakan sehingga dapatlah ini. Setelah itu kita lihat koefisiennya. Koefisien SO2 itu berapa, teman-teman? 4. Ya. Sedangkan O2 1. S2O3 2. Sehingga koefisien persamaan reaksi yaitu 2, 1, dan 4. Kita masukkan sesuai rumusnya tadi. Ini yang kita ketahui ini hasil dari unsur ke unsur menjadi senyawa. Kita dapat ini, dapat dia jadi dalam rumusnya SO2 pangkat 4 per S2O3 pangkat 2 kali O2. Mengerti? Pokoknya pangkatnya itu sesuai dengan koefisien. Ini ada soal cerita. Kalau kurang jelas mohon maaf karena ini tulisan saya sendiri. Dalam bejana 2 liter terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2, dan 0,1 mol gas O2 yang berada dalam kesetimbangan di mana 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Yang ditanya itulah nilai KC-nya. Pertama kita ketahui 2SO2 itu mula-mulanya itu kan tidak ada nilai molnya. Saat dia terjadi kesetimbangan, di sini kita ketahui Untuk apa, ayo? nih untuk SO2 itu berapa mol? 0,1. Kita masukkan dia 0,2 mol. Terus untuk O2 itu berapa? 0,1. SO3 apa? 0,1. Nah, ini terjadi saat keseimbangan sudah terjadi. Kita masukkan nilainya karena kita di sini untuk mencari nilai KC kita bersamakan dulu semuanya.
di mana SO2 sama dengan 0,2 mol per 2 liter. 2 liter dari hujannya ini. Ya. 0,2 mol itu dari soalnya sendiri SO2 sehingga didapat 0,1 molaritas. Terus untuk koefisien untuk konsentrasi O2 itu 0,1 per 2 liter sama dengan 0,05 molaritas. Sedangkan SO3 sama dengan 0,1 mol per 2 liter sama dengan 0,05 molaritas. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia yaitu ada pengaruh suhu, tekanan, konsentrasi, dan juga volume. Pengertian perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa yang menyerap endoteron. Sedangkan jika suhu diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa yang melepas eksoteron. Volume. Jika volume ditambahkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Sedangkan jika volume diturunkan, maka pergeseran keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih kecil. Perubahan tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang lebih besar. Perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi ditambahkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Sedangkan jika konsentrasi diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Manfaat keseimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari, misalnya siklus oksigen dalam tubuh kita. Bisa juga fotosintesis, itu juga termasuk keseimbangan kimia. Sama dengan 4 sama dengan 5. Nah, kalau 7 berapa? 10. Tunjuk tangan. 10. 3. Iya. 10. Bilang ke. Ya betul. Berapa? Itu kan asal orang yang pertama kali mengusulkan konsep keseimbangan kimia dan siapa orang yang pertama kali memperkenalkan jenis keseimbangan kimia berdasarkan arahnya. Sebutkan beserta tahunnya. Yang pertama, Kalangannya mengungkapkan teori keseimbangan kimia adalah Louis Henry de Cavalier pada tahun 1884. Terus yang kedua tentang keseimbangan kimia searah, kalau tidak salah Bartholomew pada tahun 1803. Boleh juga yang kedua memberi semangka. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum apa materi keseimbangan kimia yang telah dipaparkan oleh Wahyu Fitri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau jalan ada bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Kenya